Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Alda Paramita Siregar. Saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Saya berasal dari kampus Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah SSRI yaitu Sejarah Seni Rupa Indonesia. Saya di sini akan mempresentasikan masuk ke pembahasan yaitu bagaimana sejarah perkembangan animasi di Indonesia dari masa ke masa. Dalam judul besar ini ada dua judul kecil yaitu tonggak penting dalam sejarah animasi di Indonesia. Mari kita bahas saja lanjut. Pada awal tahun 1955, pembuatan iklan kampanye yang berjudul Sidul Memilih oleh Dukut Hendronoto alias Pak Oot yang memilih animasi pertama di Indonesia. Iklan ini digunakan untuk kepentingan politik, yaitu mengkampanyekan pemilihan umum pertama di Indonesia. Yang kedua, selanjutnya yaitu pada tahun 1970-an, pembuatan studio animasi pertama di Indonesia, Animasi Indah di Jakarta, yang didirikan oleh warga Amerika. Walaupun studio ini lebih fokus pada periklanan, ia memberikan kesempatan kepada para pegawainya untuk menuntut ilmu animasi langsung ke negara-negara seperti Inggris, Jepang, Amerika, dan lain-lain. Berikutnya di tahun 1983, rilis kartun pertama di Indonesia, yaitu Si Huma, yang tayang di TVRI dan menjadi sangat populer di kalangan masyarakat. Kartun ini dibuat oleh Pak Raden dan berikutnya ia merilis kartun lainnya seperti Si Unyil dan Timun Mas. Berikutnya di tahun 2000-an, kebangkitan komik dan film di Indonesia yang mencerminkan kebangkitan minat masyarakat terhadap animasi dan seni visual. Selanjutnya di tahun 2008, rilis animasi yang berjudul Hikayat Sang Kancil oleh film negara Malaysia yaitu PNM yang menjadi animasi pertama Malaysia. Berikutnya ada di tahun 2010, rilis Dasar-Dasar Animasi oleh Nina Daniyanti dan kawan-kawan yang memperluas pengetahuan tentang sejarah animasi di Indonesia, termasuk tradisi pewayangan yang dimulai sejak abad ke-9. Judul kedua yaitu tokoh dan pelaku industri animasi yang berpengaruh di Indonesia, yaitu termasuk Pak Oot tadi, atau bisa dibilang Dukut Hendronoto, pembuat iklan animasi Sidul Memilih pada tahun 1955 yang dianggap sebagai animasi pertama di Indonesia. Berikutnya ada Pak Raden, pembuat kartun Si Huma 1983 yang tayang di TVRI dan menjadi sangat populer di kalangan masyarakat. Ia juga meliris kartun lainnya seperti Si Unyil dan Timun Mas yang dibuat dengan metode stop motion, paper cut, dan animasi lainnya. Berikut ada Nusa Adit dan Soko Jarwo, tokoh-tokoh animasi lokal yang telah meraih popularitas di kalangan anak-anak dengan animasi mereka yang tayang di berbagai platform di televisi. Berikutnya ada Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terus mendorong bangkitnya industri animasi di Indonesia. Terus ada Nina Daniyanti, itu adalah penulis Dasar-Dasar Animasi
yang memperluas pengetahuan tentang sejarah animasi di Indonesia, termasuk tradisi-tradisi perwayangan yang dimulai sejak abad ke-9. Yang terakhir ada Gatot Prakoso, penulis animasi pengetahuan dasar film animasi di Indonesia, yang tayang pada tahun 2010 yang memperluas pengetahuan tentang perkembangan animasi di Indonesia. Berikutnya kita akan ke pembahasan berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri animasi di Indonesia. Apa aja sih yang ada di judul ini, yaitu judul-judul kecil yang ada di sini, yaitu kita akan membahas yang pertama, bagaimana peran pemerintah dalam mendukung industri animasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berperan aktif dalam mendukung perkembangan industri animasi di Indonesia. Berikut beberapa contoh pengembangannya. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo terus mendorong pengembangan industri kreatif di Indonesia, termasuk film animasi. Mereka berupaya meningkatkan pengembangan animasi dalam negeri dengan pembuatan kebijakan terkait pembagian slot waktu yang dibagi dalam 60% konten penyiaran, sehingga industri animasi dalam negeri mampu tumbuh. Kedua, ada bantuan dan insentif. Pemerintah juga memberikan bantuan atau insentif pendanaan untuk industri animasi Indonesia, seperti bantuan dana produksi dan bantuan untuk mengakses pasar yang lebih luas. Hal ini diharapkan dapat membantu studio-studio animasi dalam meningkatkan produksi dan pengembangan pasar internasional. Yang ketiga, ada proyek konten nasional atau PKN. Pemerintah telah mengusulkan proyek konten nasional atau PKN yang tidak hanya menyediakan proyek dan lapangan kerja bagi pekerja animasi, tetapi juga untuk mendorong terbentuknya trickle down dan konektivitas industri animasi pada klaster-klaster industri terkait dalam ekosistemnya. Ketiga, ada proyek konten nasional, yaitu PKN. Pemerintah telah mengusulkan proyek konten nasional atau PKN yang tidak hanya menyediakan proyek dan lapangan kerja bagi pekerja animasi, tetapi juga untuk mendorong terbentuknya trickle down dan konektivitas industri animasi pada klaster-klaster industri terkait dalam ekosistemnya, termasuk dalam pariwisata. Yang keempat, ada dukungan untuk pekerja animator. Pemerintah juga berupaya untuk memberikan dukungan langsung kepada pekerja animator, seperti dengan memberikan bantuan untuk mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan produksi. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi animasi di Indonesia. Berikutnya ada pembahasan bagaimana pengaruh teknologi terhadap perkembangan animasi Indonesia. Pengaruh teknologi terhadap perkembangan animasi di Indonesia sangat signifikan. Teknologi telah membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi animasi Indonesia. Berikut beberapa contoh, yaitu pertama, ada penggunaan teknologi digital. Penggunaan teknologi digital dalam pembuatan animasi telah meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. Dengan teknologi digital, animator dapat membuat animasi dengan lebih cepat dan lebih baik, serta dapat mengedit dan mengubah desain dengan lebih mudah. Yang kedua, ada penggunaan animasi 3D. Penggunaan animasi 3D telah menjadi dominasi dalam perkembangan animasi di Indonesia. Animasi 3D memungkinkan animator untuk membuat karakter dan latar yang lebih realistis dan interaktif, serta dapat menarik perhatian masyarakat yang lebih luas. Ketiga, ada penggunaan virtual reality atau VR dan augmented reality atau IR. Ada penggunaan virtual reality, yaitu VR, dan augmented reality atau AR. Penggunaan VR dan AR telah membantu meningkatkan pengalaman pengguna dan meningkatkan interaksi dengan animasi. Hal ini memungkinkan animator untuk membuat konten yang lebih interaktif dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap teknologi. Berikutnya ada penggunaan platform digital.
Penggunaan platform digital seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain telah membantu meningkatkan aksesibilitas animasi di Indonesia. Animator dapat dengan mudah mengupload dan membagikan karya mereka ke platform digital sehingga dapat dilihat dan dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas. Yang terakhir ada penggunaan komputer dan software. Penggunaan komputer dan software telah membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi animasi. Animator dapat menggunakan software seperti Adobe Animate, Blender, dan lain-lain untuk membuat animasi dengan lebih cepat dan baik. Berikutnya kita masuk ke pembahasan bagaimana perbandingan perkembangan animasi di Indonesia dengan negara-negara lain di Asia. Kelebihan dan kekurangan animasi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Kelebihan animasi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga adalah keterkaitan dengan budaya lokal. Animasi Indonesia memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan budaya dan tradisi lokal, seperti wayang kulit yang telah menjadi bagian dari sejarah dan identitas Indonesia. Hal ini memungkinkan animasi Indonesia untuk menampilkan tema dan karakter yang lebih spesifik dan unik, serta memperluas kesadaran masyarakat terhadap budaya Indonesia. Keterbukaan terhadap pengaruh luar. Animasi Indonesia juga telah terbuka terhadap pengaruh luar, seperti animasi dari Amerika dan Jepang, yang telah membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi animasi di Indonesia. Hal ini memungkinkan animator Indonesia untuk belajar dari pengalaman lain dan meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat animasi yang lebih baik. Akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana perbandingan perkembangan animasi di Indonesia dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Bagaimana sih strategi Indonesia untuk bersaing di pasar anime internasional? Yaitu ada strategi Indonesia untuk bersaing di pasar animasi internasional melibatkan beberapa langkah yang dirancang untuk meningkatkan daya asing penyedia jasa Indonesia di pasar internasional. Berikut beberapa contoh strategi tersebut. Yang pertama ada penanaman modal asing. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan investasi asing di sektor jasa. Strategi Indonesia untuk bersaing di pasar animasi internasional melibatkan beberapa langkah yang dirancang untuk meningkatkan daya saing media jasa Indonesia di pasar internasional. Berikut beberapa contoh strategis tersebut. Pertama adalah penanaman modal asing. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan investasi asing di sektor jasa, termasuk animasi, untuk meningkatkan kapasitas bisnis dalam negeri dan memperkecil kesenjangan kapasitas dan kualitas antara penyedia jasa Indonesia. Berikutnya ada kerjasama ekonomi. Pemerintah Indonesia juga berupaya membangun kerjasama ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan nilai perdagangan dengan negara mitra dagang. Hal ini akan memberikan preferensi pada pelaku usaha sektor jasa Indonesia dalam memperluas layanan ke negara mitra dagang. Berikutnya ada pengembangan sumber daya. Pemerintah Indonesia juga berupaya meningkatkan perkembangan sumber daya seperti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan animator Indonesia dan meningkatkan kualitas produksi animasi. Berikutnya, perkembangan teknologi. Pemerintah Indonesia juga berupaya meningkatkan pengembangan teknologi seperti animasi 3D untuk meningkatkan kualitas produksi animasi yang meningkatkan meningkatkan daya asing penyedia jasa Indonesia di pasar internasional. Terakhir ada pengembangan industri. Pemerintah industri juga berupaya meningkatkan pengembangan industri animasi seperti dengan pengembangan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait, khususnya sektor swasta, dalam berkonsultasi dan meminta masukan dan kepentingan pelaku usaha di sektor tersebut. Mungkin segitu aja kesimpulan dari materi ini, yaitu animasi di Indonesia telah mulai perjalanan
panjang sejak era 1950-an. Dengan produksi animasi pertama oleh Usman Ismail, perkembangan signifikan terjadi pada era 1990-an hingga sekarang dengan munculnya berbagai studio animasi lokal yang menghasilkan karya-karya berkualitas. Pemerintah memainkan peran penting dalam mendukung industri animasi melalui berbagai kebijakan dan inisiatif seperti pemberian insentif dan pengembangan instruktur teknologi. Kemajuan teknologi juga turut mempercepat proses produksi dan meningkatkan kualitas animasi yang dihasilkan. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam bersaing dalam negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina yang memiliki dukungan lebih kuat dari pemerintah dan industri. Namun Indonesia memiliki keunggulan dalam kekayaan budaya yang unik dan berpotensi besar untuk dikembangkan dalam animasi. Oke guys, mungkin segitu aja dari saya terima kasih dan mohon maaf jika ada salah di beberapa kata. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumkan karena saya juga pemula guys. Oke. Segitu aja dari saya. Saya Alda Paramita Siregar dari Prodi Desain Komunikasi Visual yang berasal dari Kampus Institut Seni Budaya Indonesia. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.